Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sore hari ini Tuhan kembali mempercayakan kami bisa mengikuti ibadah. Kami bersyukur karena di dalam segala kesibukan kami bisa terus kembali menikmati ada satu hari yang Tuhan persiapkan. Kami bisa menikmati ibadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami sebuah peristirahatan dari segala rutinitas kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami melalui ibadah ini kami bisa semakin mengenal Tuhan. Melalui ibadah ini kami mau semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kami dengan firman-Mu untuk kami terus diperlengkapi dan bisa berjalan dengan benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai cobaan. Tuhan berkatilah kami dan kiranya Engkau membuka hati kami supaya setiap daripada kami kembali bisa dibentuk dan bisa kembali mengarahkan seluruh tujuan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan pada sore malam hari ini dan kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita hari ini akan melanjutkan perenungan dari kitab Wahyu. Kita memasuki di dalam pembahasan tentang 7 gereja di dalam pembahasannya yang terakhir. Tapi sebelum itu saya teringat sewaktu saya kuliah, waktu menjalani kuliah S1 saya, ada masa di mana dosen saya mengajarkan di dalam kuliah teknik sipil. Diajarkan kami anak-anak baru itu diberitahu. Hai kalian yang baru masuk, ketahuilah bahwa bangunan itu tidak ditopang oleh tembok. Kami bengong gitu ya awalnya. Bangunan itu tidak ditopang oleh tembok. Terus kemudian kami bertanya-tanya, kalau bukan tembok apa lagi dong? Barulah dari situ dosennya memperkenalkan. Tembok itu cuma pengisi tengahnya. Tapi yang paling utama ada tiang-tiangnya. Itulah yang disebut kolom. Antara tiang dengan tiang itu nanti ada satu tiang lagi yang horizontal, itu namanya balok. Oh, jadi kami baru tahu sebagai mahasiswa baru. Ternyata bangunan itu bukan tembok ternyata yang menahan. Tembok itu baru mikir lagi. Iya ya, kalau bangun gedung semua dari struktur utamanya dulu, dari tiang-tiangnya mulai ada yang horizontal balok, baru belakangan temboknya diisi kan gitu ya. Tapi bangunan itu udah berdiri tanpa ada tembok duluan. Baru kami berpikir, oh ternyata selama ini pemahaman kami keliru gitu ya. Dan di situ jadi kami baru sadar. Ternyata vocabulary-nya kami baru tahu. Itu namanya kolom. Kami cuma pikir tiang atau apalah segala sesuatu yang bisa kita asumsikan. Pokoknya yang berdiri tegak itu tiang kita anggapnya. Oh, dalam dunia pertukangan, dunia bangunan itu namanya kolom. Yang horizontal namanya balok. Ini vocabulary yang baru yang kami baru ketahui. Di situ jadi ketika melihat masuk ke dunia pekerjaan, oh ternyata ada vocabulary lain yang ditambahkan. Lalu saya ketemu dengan teman-teman yang dari background S1 berbeda, mereka pun ternyata punya dimensi dunia yang berbeda lagi, yang vocabulary-nya beda-beda lagi. Orang marketing vocabulary-nya beda, orang teknik kimia macam-macam lagi vocabulary mereka. Ternyata setiap bidang punya vocabulary tertentu yang cuma dipahami oleh masing-masing. Tapi sekarang kita mau melihat juga ketika kita ada di tengah dunia akan ada banyak vocabulary yang perlu kita ketahui dan jembatani, termasuk ketika kita mempelajari tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat sebuah surat kepada jemaat di Laodikia yang juga akan ada banyak vocabulary asing bagi kita di dunia modern hari ini. Tapi mari kita pelajari bagian ini sama-sama. Mari kita membuka Wahyu pasal 3. Mari kita membuka Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ke 22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ke 22. Kepada jemaat di Laodikia, kita membaca bagian ini bergantian. Saya akan bacakan ayat 14, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membaca 15 dan seterusnya kita bergantian. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Mulai dari Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Berlapang hatimu dan bertobat. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22 bersama-sama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, akan ada banyak vocabulary asing yang kita hari ini mungkin belum ketahui. Tiba-tiba ya, langsung di surat kepada jemaat di Laodikia ini, tiba-tiba aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Apa maksudnya gitu ya, tiba-tiba suam-suam kukul, dimuntahkan, lalu dan macam-macam sebagainya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang makmur dalam kemiskinan. Kenapa? Karena kita sudah melihat dari satu persatu, ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap gereja di sepanjang zaman. Hari ini kita melihat bagaimana konteks gereja di tengah Laodikia. Tapi apakah ini cuma bicara tentang Laodikia saja? Tentu bukan. Karena kita melihat waktu membaca kitab Wahyu ini akan ada banyak simbol. Saya mungkin sudah ulang beberapa kali bagian ini, tapi gak apa-apa, saya sampaikan lagi supaya kita semakin paham. Kitab Wahyu ini menceritakan sebuah perjalanan dari ketika Yesus datang pertama kali sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jadi ini bukan dipikir sebagai sebuah cerita sejarah saja yang sudah lewat, tapi jangan cuma dipikir sebagai satu event yang hanya akan ada di masa depan saja. Semua pesan di kitab Wahyu sedikit demi sedikit ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi dari sepanjang Yesus datang pertama dan sampai Yesus datang kedua. Ini semua rangkaian peristiwa yang namanya Wahyu gitu ya. Namanya kitab Wahyu berarti dalam bahasa Inggris revelation. Ada sesuatu yang di-reveal, sesuatu yang diungkap. Jadi nanti dalam kitab Wahyu ini sedikit demi sedikit Tuhan mengungkapkan lagi apa yang mau dia sampaikan kepada setiap gereja dari kedatangan dia yang pertama sampai kedatangan kedua. Sedikit demi sedikit di-reveal, diungkapkan sampai nanti kita melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan dunia ini. Tapi maka dari itu surat ini menarik karena kita melihat bagian awal kitab Wahyu ini langsung dibuka dengan surat kepada 7 jemaat. Nah Bapak Ibu, seperti saya sudah sampaikan, 7 jemaat ini pernah ada secara historis di sekarang lokasinya daerah Turki. Bapak Ibu kalau melihat di peta zaman sekarang, nanti lihat daerah Turki ada beberapa kota yang masih sama namanya, tapi ada juga yang sudah berubah berbeda. Tapi lokasinya pernah ada secara historis daerah Turki sana. Dan ini semua menceritakan bagaimana gereja-gereja 2000 tahun yang lalu berdiri di sana. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu mereka berjuang di dalam setiap pergumulan dan Tuhan berikan semua firman Tuhan kepada gereja-gereja di tempat tersebut. Kitab Wahyu ini bagian awal menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya dikatakan, saya bacakan sedikit sebelum kita masuk ke dalam perenungan lebih jauh gitu ya. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 16. Ini Rasul Yohanes melihat sosok Tuhan Yesus yang ada di kitab Wahyu. Ayat 20 saja. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.
Jadi di sini gambarannya Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai seorang yang terlihat dengan kepalanya putih, rambutnya apa segala macam, kakinya kayak gimana, tangannya kayak gimana. Dan di situ satu hal yang paling penting adalah di dalam gambarannya Tuhan Yesus itu memegang 7 bintang dan berjalan di antara 7 kaki dian emas. Ini pengantar dulu ya, sedikit saja. Tuhan Yesus digambarkan pegang 7 bintang dan berjalan di 7 kaki dian emas. Apa artinya? Kita asing sekali dengan gambaran ini. Tapi di sini Rasul Yohanes sengaja pakai simbol. Supaya apa? Supaya gereja waktu itu mereka paham. Walaupun kita sekarang jadi kesulitan, tapi gereja pada waktu itu paham. 7 kaki dian emas itu dikatakan itu 7 jemaat. 7 kaki dian. Kaki dian itu sesuatu yang bisa menyinari, mengeluarkan terang. Dan sekarang ada 7 gereja. Tuhan Yesus digambarkan berjalan di antara 7 gereja. Ini artinya Tuhan mengenal gereja-gerejanya. Dan sekarang Tuhan pegang 7 bintang. 7 bintang itu berarti Tuhan berkuasa, berotoritas atas semuanya. Karena itu Tuhan Yesus mau mengatakan ada 7 gereja, Tuhan berjalan di tengahnya dan Tuhan berkuasa atasnya. Artinya Tuhan mengenal setiap gereja. 7 itu artinya simbol kesempurnaan ya. Kita sekarang tahu 7 itu simbol yang bagus, itu angka yang bagus. Baik dari Feng Shui atau segala macam, mungkin 7 itu nuansanya positif kan ya. Tapi di dalam kitab Wahyu juga 7 itu simbol kesempurnaan totalitas. Jadi Tuhan mau bicara, ini bukan cuma 7 gereja di masa lalu, tapi ini pesan bagi seluruh gereja sepanjang zaman, disimbolkan dengan angka 7. Pesan bagi seluruh gereja secara total di sepanjang zaman. Pesannya apa? Pesannya yang pertama itu Tuhan berjalan di antara 7 gereja dan Tuhan tahu semua pergumulan. Nah, karena itu kepada setiap jemaat inilah Tuhan akan menyatakan diri. Kepada Efesus, Tuhan mengatakan, inilah firman dari Dia. Wahyu 2 ayat 1 yang memegang 7 bintang. Nanti Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat Smyrna dikatakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Nanti kepada jemaat Pergamus Wahyu 2 ayat 12 inilah firman dari Dia yang memakai pedang tajam bermata 2. Gitu ya. Kita melihat beberapa contoh. Wahyu 2 ayat 18 inilah firman dari anak Allah yang matanya bagai nyala api. Tiap gereja beda-beda. Tuhan Yesus hadirkan dirinya beda-beda gitu ya. Kita harus melihat bagian ini sebagai simbol apa? Simbol bahwa Tuhan tahu pergumulan jemaat. Dan Tuhan tahu solusinya bagi setiap jemaat apa. Karena itu sekarang waktu Tuhan mengenal setiap gereja, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan gereja supaya gereja bisa kembali ada di dalam track-nya Tuhan. Ini pengantar untuk kita memahami semua bagian ini. Termasuk kepada setiap gereja hari ini. Semua gereja sepanjang zaman termasuk gereja kita hari ini. Pesan pengantarnya adalah Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Gereja itu bukan cuma satu institusi, tapi juga setiap kita umat Tuhan disebut sebagai gereja. Tuhan tahu setiap pergumulan kita dan kepada setiap kita secara berbeda-beda Tuhan hadirkan dirinya sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Maka waktu baca kitab Wahyu, ini semua terjadi di dalam kehidupan kita juga. Pesan ini bukan pesan yang tidak relevan karena ini bicara masa lalu atau bicara masa depan saja, tapi bicara juga tentang kita hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang tahu pergumulan kita dan Dia seperti berjalan di antara kita, berjalan dalam hidup kita, di antara kaki dian emas. Berjalan untuk memberikan jawaban dan solusi dari pergumulan setiap kita. Inilah yang bisa kita renungkan pertama-tama dan hari ini kita masuk lebih dalam kepada surat kepada jemaat di Laodikia. Ayat 14 inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa yang terjadi dari kehidupan mereka? Maka kita akan belajar satu persatu. Nah Bapak Ibu, kita akan merenungkan ada 3 hal. Dari gambaran ini saya berikan tema Laodikia, makmur dalam kemiskinan. Oke, jadi kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama kita akan melihat dulu Laodikia itu gereja yang punya kemakmuran palsu dari dunia. Kemakmuran palsu dari dunia. Ini yang pertama yang kita akan renungkan.
Nah, Bapak Ibu di sini ayat 15 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Jadi kadang engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, Tuhan Yesus membuka tegurannya dengan cara yang sangat kontras. Dia perkenalkan dirinya dulu, saksi yang setia dan benar. Artinya dia tahu betul-betul dan benar apa yang dia katakan. Bukan cuma berdasarkan penilaian jemaat sendiri, tapi dia tahu apa yang terjadi. Jemaat mengatakan, kami kaya, kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, telanjang. Ini bukan cuma teguran moral gitu ya. Ini membongkar semua cara pikir mereka pada waktu itu. Akar masalahnya tidak bisa dilepaskan dari konteks mereka. Jadi kita perlu lihat dulu. Laodikia itu kota seperti apa? Oh, ini kota yang sangat makmur keuangannya. Kota ini terletak di antara 3 persimpangan, antara 3 kota yang ada di sekelilingnya. Jadi kota-kota selalu lewat Laodikia untuk bisa bertransaksi dan lain sebagainya. Kota ini banyak konglomeratnya, banyak bankirnya, banyak orang kaya. Pernah suatu kali kota ini kena gempa besar. Gempa besar di tahun 60 dan di situ semua hampir seluruh kota runtuh. Tapi saking kayanya kota ini, pemerintah Romawi tawarkan, mau nggak pemerintah bantu bangun ulang kota ini, gitu ya. Di dalam minggu lalu surat kepada jemaat Philadelphia juga pernah roboh karena gempa, lalu dibangun ulang oleh pemerintah. Tapi di Laodikia mereka tolak, nggak perlu, kami nggak perlu bantuan pemerintah, kami cukup kaya untuk membangun ulang kota kami. Wah, keren banget itu ya. Seluruh orang-orang di dalamnya merasa kami cukup pada diri kami sendiri, nggak perlu ada bantuan dari luar. Itu yang terjadi dalam kota mereka. Dan di situ kekayaan mereka jadi identitas dan sumber kepercayaan diri mereka. Masalahnya, semangat kota ini masuk ke dalam gereja. Gereja jadi kumpulan orang-orang yang mengaitkan kekayaan dengan kondisi rohani. Mereka merasa, oh kami kaya karena Tuhan berkenan atas kami. Ini bukan hal baru gitu ya. Israel juga pernah merasa hal yang sama dan ditegur dalam kitab Hosea. Mereka merasa keberhasilan kami secara materi itu berarti kami benar di hadapan Tuhan. Kita hari ini juga sering mengalami gambaran gitu ya. Banyak orang berkata, kamu kenapa sakit? Oh, kamu pasti ada dosa yang belum diakui. Kamu pasti karena kutukan Tuhan gitu ya. Mungkin kita pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kenapa kamu hidupnya banyak musibah? Ayo bertobat dulu, mengaku dosa. Akhirnya orang kaitkan, oh ya berarti kalau diberkati, makmur, itu pasti karena Tuhan, pasti berkat dari Tuhan. Kalau kaya, itu pasti karena Tuhan berkenan. Dan lain sebagainya. Kekayaan materi dikaitkan secara linear dengan kekayaan spiritual, rohani. Tapi kan tidak sesederhana itu ya. Tapi waktu itu mereka berpikir seperti itu. Disinilah kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Ini mereka bukan cuma sekedar kaya, tapi juga mereka sebetulnya hidup di dalam dosa dan mereka kehilangan kemampuan untuk mengenali dosa. Mereka tidak pernah merasa bersalah. Mereka jadi jemaat yang tidak terlalu merasakan butuh pengampunan sedalam itu. Akibatnya mereka jadi orang-orang yang Tuhan bilang, kalian itu akhirnya jadi suam-suam kuku. Merasa diri cukup pada dirimu sendiri, sama seperti kotamu sendiri. Gereja yang merasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sama seperti kota Laodikia yang cukup memenuhi kebutuhan kota. Dan mereka jadi sadar, iya, ini yang terjadi juga. Laodikia itu tidak punya sumber air, Bapak Ibu. Jadi waktu dibilang dingin atau panas, ini gambarannya air. Kota ini kaya, tapi harus datangkan air dari kota-kota lain, dari tempat-tempat lain. Nah, ada catatan sejarah mencatat ada mata air panas dari daerah Hierapolis itu di sebelah utara. Jadi Laodikia itu cukup, kalau saya nggak bisa tampilkan gambar di sini ya. Tapi Laodikia itu ada di cukup bagian tengah gitu ya. Di utaranya ada sebuah tempat namanya Hierapolis. Itu punya sumber air panas yang masuk ke Laodikia. Nah, air panas ini mereka terkenal dengan
bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain ada kota Kolose, kita lebih kenal dengan Kolose, itu ada di sebelah timurnya Laodikia. Jadi kalau Laodikia di sini, dia dari atas ada air yang masuk, dari sebelah timur, sini misalnya timur, ada air dingin yang masuk. Air dingin ini membawa kesegaran. Jadi air panas dari atas membawa kesembuhan, air dingin membawa kesegaran, tapi entah gimana dari sistem perairan mereka sampai di Laodikia, tidak ada satupun air yang masih panas dan tidak ada satupun air yang masih cukup dingin. Sampai di Laodikia semuanya sudah jadi suam-suam kuku. Semuanya sudah jadi hangat-hangat saja. Akhirnya air itu tidak bisa bawa kesembuhan, air itu juga tidak bisa bawa kesegaran. Dan akhirnya air di Laodikia, catatan sejarah mencatat banyak pipa-pipa jadi berkarat dan lain sebagainya. Akhirnya diminum pun malah membuat orang jadi ingin muntah. Ini konteks sejarahnya, konteks kota mereka gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi kota Laodikia ada di tengah, dari atas air panas masuk membawa kesembuhan dari Hierapolis. Dari timur air dingin masuk membawa kesegaran. Tapi ketika sampai di Laodikia, semua itu sudah tidak panas dan tidak dingin. Sudah jadi hangat atau suam-suam kuku, dan di situ jadi tidak ada manfaatnya lagi. Ini yang mereka kenal dari keadaan kota mereka. Mereka jadi kota yang airnya tidak punya fungsi lagi. Tapi itulah juga kondisi rohani bagi gereja di zaman itu. Gereja Tuhan di Laodikia. Mereka tidak lagi panas untuk bisa membawa pemulihan. Mereka tidak lagi dingin untuk bisa membawa kehidupan. Mereka tidak lagi punya fungsi rohani sebagai gereja. Iman mereka ada, tapi gak berdampak. Pelayanan mereka jalan, iya betul, tapi tidak efektif. Dan kesaksian mereka di tengah kota, di tengah dunia tidak membawa kehidupan bagi orang lain. Inilah realita gereja. Mereka menjadi gereja yang secara bentuk, secara gedung ada, tapi secara fungsi mereka kosong. Dan paling fatalnya adalah mereka tidak sadar dengan semua ini. Inilah bahaya terbesar dari kemakmuran rohani yang semu ya Bapak Ibu. Ini menciptakan sebuah rasa cukup ketika seorang merasa tidak kekurangan apa-apa dan mulai berhenti mencari Tuhan. Kota atau gereja yang berhenti mencari Tuhan akhirnya menjadi kehilangan kepekaan terhadap keadaan rohani mereka yang sebenarnya. Karena itu Tuhan dengan sangat keras menegur dan menyatakan, aku akan memuntahkan engkau. Seperti orang yang minum air hangat itu akan punya perasaan mual dan ingin muntah. Ini hiperbola memang ya, tapi ini gambaran penolakan dari Tuhan kalau iman mereka terus-menerus seperti itu. Tapi Bapak Ibu, bisakah kita melihat realita yang sama sering terjadi di dalam dunia kita? Dunia yang sebetulnya mau bicara kesembuhan, mau bicara kehidupan, mau bicara apa segala macam, dunia bisa punya banyak cara untuk menawarkan kepada gereja gitu ya. Tapi sekarang kita melihat banyak gereja hari ini menjadi suam-suam kuku. Kenapa? Karena punya iman, tapi gak berani untuk berdampak. Punya pelayanan, betul, tapi tidak dilakukan dengan maksimal dan efektif dengan benar. Punya kesaksian hidup, ya tapi tidak berusaha menjangkau orang untuk datang mengenal Tuhan. Banyak hari ini realita gereja yang terus berjuang di dalam keadaan seperti ini. Sejak Kristus datang pertama sampai nanti Kristus datang kedua, gereja akan terus menghadapi tantangan ini. Tidak ada satupun gereja yang kebal dari namanya kemakmuran palsu dari dunia. Kotanya kaya, gerejanya kaya, banyak orang-orang merasa diri cukup. Tapi bagaimana dengan imannya? Secara materi cukup, belum tentu secara iman sungguh-sungguh betul-betul baik di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan tegur dari jemaat Laodikia. Banyak orang akhirnya tidak lagi panas, tidak lagi dingin. Dingin di sini bukan maksudnya dingin secara seperti gak mau disapa atau emosi gitu ya, bukan. Tapi seperti yang tadi, tidak lagi panas dan tidak lagi dingin berarti tidak lagi punya fungsi secara rohani. Mau Kristen atau tidak Kristen tidak ada bedanya di tengah masyarakat. Bukankah ini juga realita yang kita hadapi di tengah dunia kita? Berapa banyak umat Tuhan hari ini yang mau Kristen mau tidak, sepertinya ya dunia pun tidak terlalu menyadari perbedaan kita selain daripada kita ke gereja gitu ya.
Di tengah masyarakat, di tengah keadaan pekerjaan, di tengah relasi, sepertinya orang Kristen dan orang non-Kristen tidak lagi bisa dibedakan. Bukankah itu realita yang menyedihkan tuh di tengah-tengah gereja gitu. Termasuk berarti juga hamba Tuhan pun sama gitu ya. Tidak ada satupun orang yang kebal dengan realita dan tantangan seperti ini. Hamba Tuhan pun banyak yang diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Mau Kristen mau tidak, hamba Tuhan hanya menjadi sebuah profesi dan bisa jadi sebuah pekerjaan, profesi yang juga malah membuat orang akan semakin anti dengan gereja, katakanlah seperti itu. Berapa banyak hamba Tuhan yang dikuasai atau dibutakan dengan keadaan materi yang saking makmurnya sampai lagi meninggalkan atau meniadakan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Saya pun bergumul dengan tantangan ini nih Bapak Ibu. Ini pergumulan kita bersama sebagai umat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan tantangan zaman ini. Tantangan di mana iman kita mungkin bisa tetap ada, tetapi apakah berdampak? Itu sesuatu yang perlu kita evaluasi lagi dan lagi. John Stott mengatakan orang Kristen yang merasa puas diri itu, ini kata John Stott gitu ya, orang Kristen yang merasa puas diri itu digambarkan sebagai seorang pengemis yang telanjang dan buta. Kenapa? Pengemis karena mereka sebetulnya tidak punya apapun untuk membeli pengampunan atau bisa membeli jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita seperti pengemis kalau kita merasa diri cukup. Kita juga akan jadi seperti orang telanjang. Kenapa? Karena kita tidak punya pakaian yang layak untuk membuat kita berdiri di hadapan Allah. Kita juga seperti orang yang buta karena kita tidak tahu tentang kemiskinan spiritual yang kita hadapi. Itu keadaan jika kita merasa puas diri dengan kehidupan kita hari ini. Tapi justru dalam keadaan seperti ini kita kembali punya kesempatan untuk melihat apakah kita hari ini ketika menilai keadaan rohani kita, apakah kita menilainya dari keadaan luar, keadaan material, keadaan sehari-hari, bukan dari apa yang Kristus nilai dalam hidup kita. Jemaat Laodikia menilai dirinya kami kaya, tapi Tuhan berkata engkau miskin, melarat, buta dan telanjang. Hari ini juga kita mungkin bisa merasa diri baik-baik saja, tapi mari kita kembali melihat apakah betul kita orang-orang yang baik-baik saja tanpa Tuhan. Mari kita kembali mengarahkan penilaian kita, Tuhan, lihatlah seluruh hidup kami, lihatlah hati kami yang terdalam Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membiarkan diri kita dibuka, dievaluasi. Bagaimana firman Tuhan mau menilai hati kita yang terdalam. Dan di situ kita diajarkan seperti jemaat di Laodikia. Jangan merasa diri cukup seperti kotamu yang merasa cukup, tapi mari mengarahkan hidup kita untuk kembali membutuhkan Tuhan. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Maka kita kembali mempertanyakan lagi gitu ya. Apakah iman kita hari ini masih memiliki fungsi dan dampak di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Apakah hidup kita sungguh-sungguh bisa membawa pemulihan, kesegaran, kehidupan bagi orang lain? Apakah orang lain bisa melihat kita sebagai orang-orang Kristen gitu ya? Orang-orang yang sungguh bisa menghadirkan berita kerajaan Allah di tengah dunia? Atau mungkin kita semakin kehilangan dampak di tengah-tengah masyarakat yang hari ini terus bergerak dengan begitu cepatnya? Mari kita kembali menyadari dan menajamkan kembali kepekaan kita terhadap kerohanian dan spiritualitas kita pada hari ini. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Kita melihat jemaat di Laodikia, mereka makmur, tapi kemakmuran mereka palsu karena mereka menanamkannya dari dunia. Yang kedua, kita melihat, maka kalau begitu, kalau tahu bahwa banyak gereja hari ini merasa diri makmur tetapi kemakmuran itu palsu, maka apa yang Tuhan Yesus tawarkan? Kita melihat yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kekayaan yang sejati dari Tuhan Yesus. Apa itu kekayaan yang sejati? Saya bacakan kembali ayat 18 dan 19.
Kekayaan sejati dari Tuhan Yesus ayat 18 dan 19. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah Bapak Ibu, setelah membongkar seluruh ilusi dari jemaat Laodikia, sekarang Tuhan Yesus tidak berhenti pada menegur saja. Tuhan memberikan solusinya, dan di situ ada sebuah undangan yang mengejutkan dari Tuhan. Dikatakan ayat 18, belilah daripadaku. Mereka akrab sekali dengan sebutan belilah, karena bagi mereka apa yang tidak bisa kami beli, kami orang kaya gitu ya, kami makmur, kami punya segala sesuatu. Tapi Tuhan sengaja belilah daripadaku. Padahal Tuhan sudah mengatakan engkau miskin, melarat, buta dan telanjang. Apa yang bisa dibeli dari seorang melarat dan miskin? Dan di situ kita melihat ada jawabannya di dalam Yesaya 55 ayat 1. Secara materi mereka kaya, tapi Tuhan mengatakan enggak, kalian tuh miskin. Tapi kalian orang-orang miskin ini, miskin rohani ini, belilah daripadaku. Apa yang dibeli? Kita melihat dari Yesaya 55 ayat 1. Saya ajak kita membuka bagian ini, karena ini ayat yang sangat penting. Mari kita membaca Yesaya 55 ayat 1. Yesaya 55 ayat 1, mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3, Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makan. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Inilah yang Tuhan pernah sampaikan juga kepada Israel. Dan sekarang sengaja Tuhan sampaikan kepada jemaat Laodikia yang juga dulu seperti Israel. Oh, kami Israel dulu pernah merasa diri cukup. Tapi Tuhan kembali sekarang menegur jemaat Laodikia yang merasa diri cukup. Enggak, kalian tuh miskin. Kalian secara rohani tidak punya apapun untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Tapi solusi dari Tuhan adalah belilah daripadaku, dan mengingatkan mereka. Orang yang haus, orang yang tidak punya uang, menerima makan, minum, gandum, dan segala macam anggur dan susu tanpa harus membayar. Apa artinya? Ini sebuah pembelian tanpa uang. Sebuah undangan untuk menikmati anugerah. Artinya Tuhan Yesus mau berkata seperti ini. Hanya dari aku saja kamu bisa memperoleh apa yang benar-benar kamu butuhkan. Hai kamu yang tidak bisa mendapatkannya dari dirimu sendiri. Tuhan Yesus seperti mau bicara pada setiap gereja di sepanjang zaman. Hai gereja Tuhan, mau dari abad pertama sampai abad ke-21, sadarilah bahwa kita ini orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Tapi Tuhan berikan solusinya, belilah. Beli apa Tuhan? Belilah daripada Tuhan sendiri, karena Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan. Dan kita tidak bisa mendapatkannya dari diri kita. Apa yang dibeli? 3 hal. 3 hal yang dibeli dari Tuhan Yesus. Yang pertama emas, yang kedua pakaian putih, yang ketiga minyak. Di sini gambarannya ayat 18 gitu ya. Ayat 18, beli daripada Tuhan emas, pakaian putih, dan minyak. Kita melihat sedikit bagian ini gitu ya, supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Masalah di kota Laodikia itu bukan sekedar kekurangan, tapi mereka mencari dari sumber yang salah. Mereka terbiasa dengan mengandalkan kekayaan kota mereka, sistem mereka sendiri, diri mereka sendiri. Tapi penyakit rohani mereka tidak bisa disembuhkan dari apa yang mereka cari. Mereka kaya, tapi tidak bisa memenuhi apa yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Emas yang dimurnikan dalam api, yang pertama itu ya. Laodikia, oke, mereka kota yang kaya. Mereka akrab dengan emas, tapi Kristus mengatakan emas yang kamu miliki bukan emas yang sejati, bukan kekayaan yang sejati. Kamu butuh emas yang sudah dimurnikan. Artinya
Kamu perlu kehidupan yang telah dibersihkan dari dosa. Berulang kali kitab suci kita menggambarkan kehidupan umat Tuhan, kehidupan yang perlu dimurnikan. Emas itu perlu terus dimurnikan lagi dan lagi. Ketika emas diambil dari tambang, dia harus dipanaskan terus sampai titik didih dan lelehnya dari batu-batu sekitarnya tercapai. Akhirnya titik batu-batu itu meleleh, emasnya masih bertahan sebagai emas cair. Lalu terus disaring, lalu kemudian dimurnikan lagi, berulang kali terus menerus sampai emas semakin lama semakin tidak lagi tercampur dengan material-material lain yang selain emas. Itu yang membuat emas begitu mahal dan membuat emas begitu berharga. Kenapa? Karena emas melewati berbagai proses penyaringan, pengujian dan pemurnian yang terus-menerus sampai menjadi sesuatu yang berharga. Ini yang Tuhan harapkan dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja yang Tuhan ingin supaya terus dimurnikan. Meskipun lewat api yang sangat panas, kesulitan yang besar, tapi dari situ Tuhan terus menyertai gereja supaya gereja semakin lama semakin murni. Ini yang Tuhan inginkan, belilah emas daripadaku. Cari pemurnian bukan dari kota, bukan dari sesuatu yang berdosa, dari kehidupan yang ditawarkan dunia, bukan. Tapi carilah kehidupan yang murni daripada Tuhan. Ini yang pertama, supaya gereja di kota Laodikia mendapatkan kehidupan yang terpisah dari penyembahan berhala, terpisah dari keberdosaan, terpisah dari hati yang cinta uang, terpisah dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Tapi supaya gereja sungguh-sungguh mencari pemenuhannya di dalam Kristus. Bukan hanya itu, Tuhan juga bilang, belilah pakaian putih daripadaku. Supaya apa? Karena kota ini terkenal, mereka sangat terkenal dengan bisa memproduksi wall warna hitam. Itu kualitas sangat tinggi waktu itu. Jadi bilang pakaian putih, mereka kenal sekali apa artinya pakaian putih. Karena mereka terbiasa menghasilkan wall pakaian hitam. Itu sesuatu yang mereka banggakan. Industri tekstil mereka sangat membuat mereka maju. Tapi wall hitam yang mereka hasilkan membuat Tuhan Yesus mengatakan, kamu telanjang. Kamu tidak bisa pakai itu untuk datang kepada Tuhan. Kamu hasilkan pakaian mahal, wall hitam itu, ya tapi itu tidak bisa membuat dirimu layak di hadapan Tuhan. Karena kamu mengandalkan semua pencapaian diri. Tapi Tuhan menawarkan, beli pakaian putih dariku. Pakaian putih apa? Pakaian putih adalah kesucian hidup yang Tuhan mau berikan bagi umatnya. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan membawa pakaian kebanggaan diri kita sendiri. Kita datang pada Tuhan dengan keadaan, Tuhan aku tidak memiliki apapun. Tapi Tuhan memakaikan pakaian putih kesuciannya yang dia lalui di dalam dunia. Dia yang berjalan di dunia sampai taat mati di kayu salib. Menjadi Yesus yang sempurna hidupnya. Dan kesempurnaan Kristus, kesucian Kristus berikan seperti pakaian putih bagi setiap kita. Itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau mencari Tuhan Yesus sebagai pemberi pakaian putih. Artinya semua penutup yang hari ini kita miliki, status, reputasi, religiositas dan lain sebagainya, semua itu tidak bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan. Yang bisa membuat kita layak adalah pakaian putih dari Tuhan itu sendiri. Artinya kebenaran yang membuat kita, Tuhan aku bersalah di hadapan Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang menguduskan hidupku. Ini yang kedua. Emas berarti bicara pemurnian. Pakaian putih berarti bicara kekudusan. Dan yang ketiga, minyak. Apa artinya minyak? Laodikia itu punya sekolah kedokteran terkenal. Jadi kenapa tiba-tiba masuk minyak? Karena waktu itu kedokteran di Laodikia mereka terkenal bisa menghasilkan salep untuk mata. Itu sedikit konteks kotanya. Jadi mereka tahu sekali bahwa kota ini terkenal dengan salep matanya yang bisa memulihkan gitu ya. Tapi kata Tuhan Yesus, dengan kebanggaan salep matamu itu kamu buta. Buta apa? Buta terhadap kerohanian.
Kamu bisa menyembuhkan mata orang-orang yang secara materi, secara fisik sakit, lalu diberikan salep akhirnya sembuh, tapi kerohanianmu tetap mati di hadapan Tuhan. Mereka punya kemampuan menyembuhkan mata secara fisik, tapi tidak bisa melihat kondisi rohani mereka sendiri. Karena itu Tuhan mengatakan, kamu butuh penglihatan baru. Kamu perlu kemampuan untuk melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat engkau. Maka belilah minyak daripada Tuhan. Ini 3 hal ya. Jadi seperti tadi saya bilang, vocabulary-nya kita perlu pahami. Karena apa? Tuhan mengatakan emas, berarti kamu perlu dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Kamu perlu pakaian putih, belilah pakaian putih. Karena apa? Kamu perlu kekudusan yang didapat dari Tuhan Yesus. Kamu perlu minyak. Karena apa? Karena kamu perlu punya kepekaan rohani yang juga didapat dari Tuhan Yesus. Pemurnian, kekudusan, dan kepekaan rohani. Itu semua yang kita perlukan sebagai gereja Tuhan. Semua ini menunjukkan satu hal Bapak Ibu. Masalah gereja Laodikia bukan sekadar kekurangan, tapi mereka terputus dari sumber kehidupan. Inilah inti dari nasihat Tuhan Yesus, kembalilah pada Tuhan. Jangan mencari semua itu dari dunia. Oke, dunia bisa memberikan solusi, tapi semua solusi itu palsu. Semua itu bukan solusi yang sejati. Emas bukan kekayaan yang sejati. Pakaian wol hitam bukan simbol kemakmuran yang sejati. Dan salep yang mereka bisa hasilkan bukan sesuatu yang asli yang bisa sungguh-sungguh membuat mereka layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan itu semua. Belilah, tapi engkau miskin, engkau gak mampu. Maka mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya. Karena Dia sungguh-sungguh mau memberikan semua anugerah itu bagi setiap kita, gereja Tuhan. Karena itulah ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi gerejanya sampai hari ini untuk bisa datang kembali kepada Tuhan. Apakah hari ini kita juga mencari sumber kehidupan kita dari banyak hal lain di luar Tuhan? Apakah hari ini kita sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh sudah menempatkan Kristus sebagai satu-satunya pemenuh dari seluruh keperluan hidup kita? Waktu kita mengatakan, Tuhan, aku perlu Tuhan, tapi aku perlu yang lain juga. Mungkin memang kita belum sebersandar itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Tuhan datangkan cobaan, kita mungkin merasa, Tuhan begitu berat, aku gak bisa. Akhirnya kita mencari sesuatu di luar Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Mungkin kita memang belum merasa hidup kita cukup ketika Tuhan memberikan segala sesuatu yang mungkin membuat hidup kita dalam keadaan sulit. Ketika kita menghadapi tantangan dalam studi dan Tuhan izinkan itu terjadi dan kita akhirnya malah mencari solusi-solusi yang berdosa dari tengah dunia, mungkin memang kita masih belum bisa sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Belum bisa bergantung untuk hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kesulitan, dan belum bisa merasa cukup percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Mungkin memang kita masih menjadi sebuah gereja yang terputus dari sumber. Bagaikan bunga-bunga ini semua bunga yang hidupnya indah. Tapi semua ini tidak pernah bisa bertumbuh. Tahun demi tahun, puluhan tahun akan terus seperti ini karena ini sebagai dekorasi gitu ya. Ini bunga plastik yang indah sih memang, tapi terputus dari sumber kehidupan. Mereka tidak lagi bertumbuh. Bayangkan kalau ada bunga dalam pot. Bunga dalam pot ya mungkin akan terlihat lebih biasa, lebih normal, dan lebih tidak terlalu memanjakan mata seperti bunga-bunga ini. Tapi bunga dalam pot akan menjadi sebuah bunga yang dari waktu ke waktu kita akan melihat semakin lama semakin bertumbuh lagi dan lagi. Kehidupan umat Tuhan juga seringkali digoda. Kita mungkin mencari kehidupan yang indah, yang nyaman, yang bagaikan bunga ini begitu baik dan bagaikan bunga ini ya nyaman dilihat dan nyaman dinikmati gitu ya. Supaya kelihatan di kamera saya cabut. Tapi kehidupan Kristen bukan dipanggil untuk menjadi bunga plastik.
Kehidupan Kristen adalah dipanggil untuk menjadi bunga yang terus bertumbuh. Bunga yang keindahannya akan terus bisa dinikmati, dan dinikmati lagi. Bunga yang terus akan mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang bertumbuh karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Seperti Injil Yohanes mengatakan, engkau adalah anggur dan ranting-ranting, dan Tuhan adalah sumber dari pohon anggur itu sendiri. Kita berbuah karena kita tertanam kepada Yesus. Tapi waktu kita terlepas dari Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya kehilangan buah di tengah dunia. Seperti jemaat di Laodikia, akhirnya mereka kehilangan kesaksian hidup mereka, kehilangan segala dampak untuk bisa bersuara di tengah dunia, karena terputus dari sumber penghidupan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan Yesus yang sama yang bicara kepada jemaat di Laodikia juga adalah Tuhan Yesus yang mengundang kita untuk kembali datang pada Tuhan untuk menempatkan setiap sumber kehidupan kita. Emas bicara pemurnian, pakaian putih bicara pengudusan, minyak bicara kepekaan rohani. Inilah 3 hal yang kita perlukan untuk kita bisa berjalan sebagai umat Tuhan. Terakhir sebagai penutup dari perenungan kita. Ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu, puncak dari bagian ini bukan lagi sebuah teguran. Teguran sudah diberikan begitu keras, teguran di mana Tuhan akan memuntahkan. Tapi sekarang bagian ini ditutup dengan sebuah undangan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini gambaran yang mengejutkan. Kenapa? Karena sekarang kita diberikan sebuah gambaran Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki gereja. Tuhan yang seharusnya dia yang ada di dalam gereja. Tapi sekarang Tuhan itu digambarkan sedang ada di muka pintu dan mengetok. Ini menunjukkan seberapa jauhnya gereja sudah menyingkirkan Tuhan Yesus dari kehidupan gereja itu sendiri. Bukan karena gereja lemah, tapi karena secara fungsi mereka sudah menempatkan Yesus di luar dari pusat kehidupan mereka. Yesus yang harusnya ada di dalam gereja dan menjadi pusat, sekarang Yesus hanya menjadi ornamen dari seluruh kegiatan umat Tuhan. Dari seluruh ritual di antara gereja, Yesus bisa saja menjadi ornamen. Bahkan hamba Tuhan pun bisa menjadikan Yesus sebagai ornamen saja kalau hanya mengkhotbahkan tentang moral dan moral. Bahkan kehidupan umat Tuhan, kehidupan banyak orang bisa menjadikan Yesus sebagai ornamen saja ketika kita hidup tidak ada bedanya dengan dunia. Tapi justru di tengah gambaran ini Yesus menunjukkan, aku masih mengetok di depan pintu. Di depan pintu hati kita, di depan pintu gereja kita. Yesus masih mengetok, dan bukan hanya mengetok, Yesus masih memanggil. Ada sebuah kesabaran dan ketekunan yang Tuhan terus kerjakan. Tuhan Yesus terus mendesak, terus mengundang, terus memberikan kesempatan untuk adanya orang yang mau mendengar suaranya dan membukakan pintu bagi Tuhan. Pertanyaannya, maukah setiap kita membuka kembali pintu bagi Tuhan? Ini adalah sebuah undangan yang sifatnya pribadi. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, demikian kata Tuhan Yesus di ayat ke-21 ya. Ayat 20. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ini adalah sebuah undangan yang responnya individual. Apakah setiap kita umat Tuhan hari ini mau mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu bagi Tuhan? Ini bukan untuk gereja secara umum gitu ya. Kita gereja langsung kita bukakan pintu di depan, bukan. Tapi ini juga kita melihatnya bukan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Ini surat yang diberikan bagi gereja, bagi orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Tapi banyak orang yang mengenal Tuhan tidak menempatkan Kristus sebagai pusat
dari kehidupannya. Karena itu Tuhan mengundang lagi, maukah engkau dan saya kembali membuka pintu? Itu artinya ada sebuah pertobatan, ada sebuah keputusan eksternal yang kita mau jalankan di hadapan Tuhan. Tuhan, jadilah pusat hidupku. Tuhan, jadilah satu-satunya yang memenuhi seluruh kebutuhanku. Untuk aku bisa berkata, Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Dan aku menjalani seluruh kehidupanku dengan hanya bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Dan setelah pintu dibuka, Tuhan menjanjikan aku akan mendapatkannya, makan bersama-sama dengan kita. Ada sebuah pertemuan, ada sebuah persekutuan, ikatan, dan ketika kita menang, kita akan didudukan di atas tahta Tuhan Yesus seperti Dia sudah menang. Dari seorang yang dimuntahkan menjadi orang yang duduk bersama dengan Tuhan. Inilah janji yang Tuhan berikan. Dan maukah kita sebagai gereja Tuhan hari ini, di abad 21 ini, pesan yang sama juga bicara kepada setiap kita. Maukah kita menang bersama dengan Tuhan? Maukah kita kembali menempatkan Kristus sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, yang cukup untuk memberikan seluruh kebutuhan yang kita perlukan? Dan pada akhirnya, saya menutup seluruh perenungan kita, 7 gereja, dengan kembali memberikan gambaran tentang pelita. Kita sudah mempelajari semuanya, dan hari ini kita melihat 7 gereja ini menjadi sebuah representasi dari seluruh gereja-gereja sepanjang zaman. Kita melihat Laodikia hari ini. Tapi dari 7 pertemuan sebelumnya atau lebih, kita sudah melihat di Smyrna ada orang-orang kudus yang menderita. Di Philadelphia mereka juga menunjukkan karakter gereja sejati yang masih bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia dan masih bisa bersuara tentang Kristus. Ada gereja yang mungkin hari ini masih seperti itu. Tapi ini kita melihat, nanti Bapak Ibu bisa membaca juga, di Pergamus, di Tiatira ada gereja yang mungkin sudah tergoda dari pengaruh dunia. Cahaya pelita itu masih bersinar, tapi tidak seterang yang seharusnya. Kita juga mungkin melihat di tengah-tengah gereja ada yang mengalami keadaan seperti ini. Di kota Efesus ada gereja yang masih kuat secara doktrin, masih bersinar, tapi cahayanya semakin lama semakin mengecil karena kehilangan kasih. Ada mungkin gereja yang seperti ini. Tapi juga ada gereja-gereja di Sardis dan di Laodikia yang hari ini kita renungkan. Gereja yang sepertinya dunia tampaknya menang terhadap gereja. Dunia sepertinya sudah mempengaruhi gereja sedemikian rupa. Dan sekarang gereja cuma jadi gereja yang cahayanya hanya kecil sekali di tengah-tengah dunia. Gereja yang sudah tidak bisa terlalu bersuara. Tapi cahaya ini belum sepenuhnya padam. Karena ini adalah perjalanan umat Tuhan sampai Kristus akan datang kembali. Pertanyaannya, kalau kita tahu hari ini kehidupan kita sudah diwakili, mungkin ada di tengah-tengah 7 gereja ini yang sudah kita bahas dari minggu ke minggu. Seberapa terang kita masih bisa, seberapa besar kita masih bisa menerangi dunia? Itu hanya kita yang bisa menjawab di hadapan Tuhan. Tapi kembali undangannya adalah kita sebagai gereja Tuhan adalah gereja yang kembali dipanggil untuk menghidupi setiap firman yang sudah kita renungkan dari waktu ke waktu. Tetapi kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjalan di antara 7 kaki dian, 7 pelita. Dan Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan kita. Maka mari kita kembali membawa seluruh pergumulan ini kepada Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah seperti Tuhan katakan di Laodikia. Dan mari kita kembali punya kehidupan sebagai umat Tuhan yang diperbaharui sebagai emas yang semakin murni, diberikan pakaian putih yang punya hidup yang semakin kudus, dan mari kita menajamkan lagi kepekaan rohani dengan kita meminta minyak daripada Tuhan Yesus untuk membawa kita semakin tahu Tuhan, bahwa aku semakin dekat kepada Tuhan dengan mengenali dosa-dosaku. Orang Kristen yang bertumbuh menurut John Calvin adalah orang yang bisa mengenali setiap dosa-dosanya, semakin peka terhadap dosa yang paling kecil sekalipun. Dan semua itu tidak bisa dilakukan tanpa Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk engkau dan saya. Mari kita di dalam momen menjelang Paskah ini juga menajamkan kepekaan kita terhadap dosa-dosa sampai pada akhirnya nanti di dalam Jumat Agung kita menyadari adanya
Kristus yang datang ke dunia, mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Dan seluruh dosa-dosa kita yang begitu banyak di hadapan Tuhan itu ditebus karena Kristus masih mengasihi setiap kita. Dan kita menyadari seberharga itulah pengorbanan Dia di kayu salib. Dan seberharga itulah diri kita di hadapannya sampai Dia mau berkorban. Tapi kemenangan Dia janjikan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan kembali menyentuh hati kami lagi. Dan kiranya Tuhan, bawalah kami untuk membuka hati kami ketika Engkau mengetuk dan berseru. Dan kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Suara yang menawarkan sebuah kekayaan yang sejati. Bukan kekayaan yang dunia tawarkan. Bukan kekayaan yang ingin diberikan oleh segala tawaran-tawaran palsu dari tengah dunia. Tapi sungguh-sungguh kami mau mencari kekayaan di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin secara fisik kami masih memiliki banyak keterbatasan, tapi kiranya kami tidak menempatkan identitas kami dengan kecukupan fisik kami. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami mau menempatkan identitas kami untuk kami cukup di dalam Kristus yang memberikan segala-galanya bagi hidup kami. Nyawa-Mu saja Engkau berikan, apalagi segala sesuatu yang kami perlukan. Kalau keselamatan saja hal paling besar yang kami perlukan, Engkau sudah berikan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau percaya dan bersandar bahwa segala sesuatu yang kami perlukan ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bisa berkata amin ketika Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami mau berkata amin terhadap seluruh janji-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau membawa kami orang-orang yang menang bersama-Mu untuk bisa makan bersama dengan Engkau di meja Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menguduskan kami sampai Tuhan datang kembali ke tengah dunia, mendapati kami sebagai orang-orang yang mau setia sampai akhir. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan bagi kami yang miskin, melarat, buta, dan telanjang ini, untuk kami mengalami dan menikmati kekayaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.